Pemirsa, dalam rangka merayakan ulang tahun keempat aplikasi SIM Invest, PT Sinarmas Sekuritas resmi meluncurkan ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investors League 2025. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas berharap ajang ini dapat mendorong peningkatan partisipasi investor retail dalam perdagangan bursa. PT Sinarmas Sekuritas kembali menggelar ajang kompetisi investasi bertajuk Simversary Investor League 2025. Peluncuran program yang digelar di Menhub Bursa Efek Indonesia ini diharapkan mampu menggait partisipasi banyak investor di tanah air. Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas Rudi Utomo mengungkapkan bahwa ajang kompetisi investasi aset di pasar modal ini merupakan bentuk apresiasi bagi nasabah sekaligus upaya memperluas minat masyarakat terhadap dunia investasi. Total hadiahnya pun mencapai 1,8 miliar rupiah dengan hadiah utama 1 unit apartemen. Kompetisi ini dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan nilai aset awal peserta, yaitu Explorer 1 juta hingga 100 juta rupiah, Warrior 100 juta hingga 1 miliar rupiah, dan Master di atas 1 miliar rupiah. Dengan beragam kategori tersebut, PT Sinarmas Sekuritas yakin akan mampu mendorong minat berinvestasi di masa depan. Acara Investor League 2025 ini adalah program rutin yang diselenggarakan oleh Sinarmas Sekuritas untuk meningkatkan partisipasi dari para investor retail dalam melakukan aktivitas perdagangan. Diharapkan dengan adanya partisipasi investor retail ini, perdagangan di Bursa Efek Indonesia, khususnya pasar modal Indonesia, menjadi lebih semarak. Simversary Investor League 2025 akan berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2025. PT Sinarmas Sekuritas juga akan membagikan berbagai hadiah lainnya yang diberikan setiap bulan hingga akhir periode. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDEX Channel. Pemirsa, Anta mengamankan pinjaman sindikasi senilai 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8,2 triliun rupiah melalui skema term loan dan revolving credit dengan tenor 60 bulan. Dana ini akan digunakan untuk mendukung ekspansi proyek hilirisasi nikel dan memperkuat struktur pendanaan perusahaan melalui kolaborasi dengan Bank Internasional. PT Anika Tambang Tbk Miten berkode sama NTM berhasil memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sebesar 500 juta dolar Amerika atau setara 8,2 triliun rupiah. UOB ditunjuk sebagai koordinator utama, sementara bank seperti DBS, MUFG, Sumitomo Mitsui, dan SMBC Indonesia ikut sebagai arrangers and underwriters. Fasilitas pinjaman terdiri dari 2 jenis, fasilitas kredit berjangka senilai 250 juta dolar Amerika dan fasilitas kredit bergilir 250 juta dolar Amerika. Keduanya memiliki tenor 60 bulan mulai 1 Agustus 2025. Dana ini dirancang untuk mendukung kebutuhan modal Antam secara umum termasuk belanja modal, modal kerja hingga proses akuisisi. Pinjaman sindikasi ini diposisikan sebagai modal strategis untuk mempercepat proyek hilirisasi nikel dan baterai listrik, mendukung ekspansi Antam ke arah industri energi hijau dan manufaktur bahan baku tingkat lanjut. Strategi ini sejalan dengan transformasi Antam menjadi perusahaan berbasis tambang terintegrasi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Melalui kolaborasi dengan bank multinasional ternama dan struktur pinjaman yang beragam, Antam meningkatkan kredibilitas internasionalnya sekaligus menjangkau base pendanaan lebih luas. Langkah ini juga mencerminkan manajemen risiko yang prudent dalam menciptakan sumber modal fleksibel dengan biaya yang lebih efisien. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT mencatatkan kinerja impresif sepanjang semester pertama 2025. Volume produksi dan penjualan biji nikel yang melonjak tajam yang ikut mendongkrak pendapatan dan laba bersih perusahaan. PT Central Omega Resources Tbk atau DKFT membukukan penjualan sebesar 950,7 miliar rupiah atau tumbuh 115% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga melonjak menjadi 310,3 miliar rupiah, naik 38% secara tahunan. EBITDA perusahaan tercatat 481,4 miliar rupiah, tumbuh signifikan lebih dari 218%. Kinerja keuangan yang solid ditopang oleh operasional yang pulih penuh sejak kuartal kedua 2024. Volume produksi biji nikel meningkat 140% menjadi 1,7 juta metrik ton, sementara volume penjualan tembus 1,8 juta ton atau naik 158%.
Operasi tambang baru berjalan optimal setelah DKFT memperoleh izin RKAB pertengahan tahun lalu. Manajemen menyebut tren positif ini mencerminkan efektivitas strategi pertumbuhan dan efisiensi perusahaan. Adapun DKFT juga mengantisipasi potensi tantangan global termasuk ketidakpastian kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Namun fokus pada eksplorasi cadangan dan pengelolaan tambang berkelanjutan menjadi prioritas jangka panjang perusahaan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. BPS memperkirakan biaya sekolah masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Badan Pusat Statistik mencatat laju inflasi pada Juli 2025 sebesar 0,3% secara bulanan serta 2,37% secara tahunan. Salah satu penyumbang inflasi Juli 2025 adalah kenaikan biaya sekolah. Biaya sekolah pun diperkirakan masih akan menyumbang inflasi pada Agustus hingga September 2025 mendatang. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, kelompok pendidikan mengalami inflasi 0,82% secara MTM dengan andil 0,05% terhadap inflasi nasional. Rinciannya, biaya TK mengalami inflasi 1,59%, biaya SD inflasi 1,65%, biaya SMP inflasi 1,16%, biaya SMA inflasi 0,84%, serta biaya bimbingan belajar mengalami inflasi 1,91%. Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan masih berpotensi memberikan andil terhadap inflasi pada 2 bulan berikutnya, yaitu Agustus dan September. Sementara itu, jika melihat secara tahunan, kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 1,95% dengan andil 0,11% terhadap inflasi nasional. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambangi SDN 2 Cideng pagi Jakarta, di mana peninjauan tersebut dalam rangka kick-off pelaksanaan program cek kesehatan gratis di sekolah. Adapun peluncuran CKG sekolah ini berlangsung, pemirsa, serentak di 12 lokasi sekolah, madrasah, pesantren yang tersebar di berbagai daerah, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Sidoarjo, dan Tangerang. Dalam program CKG di sekolah, terdapat 13 kategori kesehatan yang dapat diperiksa, seperti cek kesehatan mata, kemudian mulut, mental, gizi, tekanan darah, telinga, dan status imunisasi, serta kebugaran fisik. Nantinya hasil cek kesehatan gratis di sekolah akan langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat dan ditindaklanjuti oleh Puskesmas. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dimaksudkan sebagai usaha dari Bapak Presiden bekerjasama dengan berbagai pihak, Bapak Menteri Kesehatan sebagai leading utamanya dan kami Menteri Pendidikan Dasar Menengah sebagai mitranya berusaha untuk bagaimana membangun kebiasaan hidup yang sehat dan juga budaya hidup yang sehat di kalangan anak-anak, karena dengan pemeriksaan kesehatan ini dapat diketahui sejak dini masalah-masalah kesehatan yang